Perkenalkan, nama saya Riyandi Rahmadi Raja, NIM A11 2022 14248. Saya ingin menjelaskan tentang proyek UAS dari mata kuliah pemrograman berbasis objek aplikasi pemesanan tiket travel. Oke, saya akan mendemokan aplikasi tiket travel saya. Pertama-tama saya akan membuka web server dulu, Laragon saya. Saya menggunakan Laragon karena kalau saya pakai SAM-nya error terus. Ini MySQL di aplikasi tiket travel saya di sini. Oke, saya akan mendemokan. Oke, kalau belum, ini adalah tampilan login dari aplikasi tiket travel saya. Oke, untuk username dan password, kalau belum punya, silakan pencet register dulu. Ini akan langsung ke JFrame register, masukkan nama dan password. Contoh, Joko, password 123. Penyimpanan dan berhasil. Oke. Ini akan langsung menuju ke tabel akun Joko. Oke, kita masukkan nama Joko dan passwordnya 123. Pencet login. Oke. Akan langsung masuk ke JFrame dan JFrame menu dan JPanel customer. Untuk bentar, untuk pemesanan harus menginputkan nama, asal, jumlah, dan jadwal. Oke, nama Tompi. Contoh, asal Demak, jumlah 5, tujuan contoh ke Bali, jadwal 2024, bulan 9, tanggal 19. Ketika saya menekan simpan, akan otomatis berhasil disimpan. Dan di sini akan masuk datanya, Tompi. Oke, ketika ingin dihapus, akan kehapus dan tiket berhasil dibatalkan dan stok diperbarui. Dan akan hilang ketika di PHP MyAdmin saya. Hilang. Untuk pencarian, contoh kita cari asal atau tujuan. Contoh kita asal Cimahi. Kita enter, akan keluar bernama Sanji, asal Cimahi, tujuannya Bali, jadwalnya sekian, harga sekian, total sekian, jumlahnya 6. Untuk dicetak, langsung ke ini proses print to PDF. Langsung print saja, tunggu sebentar, namai filenya, contoh Sanji. Pencet save, berhasil dicetak. Oke, kita cek. Sanji. Kita pencet 2 kali.
Nah, ini bukti transfer. Kalau kita cari tujuan, kita bisa contoh Bali. Nah, banyak kan Panji Warno Sanji Zuru. Oke, untuk ini untuk laporan berdasarkan laporan harian dan bulanan. Kalau laporan kita tulis tahun, hmm, ya saya yang tahun ini, kita akan langsung print saja. Contoh harian, chef hasil cetak, kita cari harian. Coba satu doang. Harusnya ada dua ini. Oh, yang satu tahunnya 2022, maaf. Boleh kita inputkan aja. Ini contoh saja. Kita simpan, kita print lagi. Ini sembarang. Kok masih belum? Oh, belum kesimpan, maaf. Bentar, saya refresh dulu. Error. Enggak. Oh, ini. Banyak kan. Kita hapus satu saja. Kita enter, print, berhasil dicetak. Kita cari nama filenya di kenapa belum bisa? Oh, tahunnya berbeda. Ini kita hapus.
Oke, kita cari yang bernama filenya WKW. Nah, ada dua. Laporan harian 2019, bulan 9, hari 9. Untuk laporan bulanan, kita tulis saja tahun dan bulan saja. Lalu kita enter. Min. Kita save, kita lanjut cetak, dan kita cari filenya. Nah, laporan bulanan tahun 2019 bulan 9. Untuk mencetak laporan semua, tinggal pencet cetak. Nah, laporan transaksi. Oke, untuk notifikasi tiket ketika habis, contoh kita ke Jogja. Semua semua tujuan, satu tujuan jumlah tiketnya adalah 20. Oke, sekarang kita ke Jogja. Contoh Jogja. Jumlah, contoh langsung saja 15. Simpan. Oke, kurang 5 lagi. Ya, tiket tujuan untuk Jogja hampir habis dan data berhasil disimpan. Push saja. Karena tidak. Oke, untuk demonya sekian dari saya. Oke, saya akan menjelaskan tentang frame login. Pertama-tama adalah private static string, nama, dan password. Ini untuk menginputkan nama dan password secara default. Dan ini untuk size ketika mengeran akan ukuran segini. Ini untuk exit, ketika saya pencet X otomatis akan keluar. Nah, kalau registrasi ini fungsinya untuk registrasi terlebih dahulu ketika tidak punya akun.
untuk oh bisa. Oh, ada adminnya. Ya, coba kita close. Kita run browser, gagal login karena tidak punya username atas nama user. Kita harus pergi dulu ke register. Ini register, dan Anda berhasil. User. Nah, kita sudah masukkan username dan password. Login sukses. Oh ini ya. Ini kalau saya untuk main, saya kasih login. Ketika saya run, akan langsung menuju ke halaman login. Oke. Java SQL Connection Con ini untuk menyambungkan NetBeans kelas config ke PHP MyAdmin. Ini drivernya, ini nama database, nama akun saya. Oke. Untuk CSS string 1, teks nama ini untuk eh, mengisi placeholder pertama dalam query dengan username yang dimasukkan. Dan CSS string untuk password adalah placeholder pertama dalam query dengan username yang dimasuk dengan password yang dimasukkan. If rs next, jika query menemukan hasil akun ditemukan, maka login berhasil. Oke, ya seperti tadi ya. Kita coba lagi. Oke, jika query menemukan hasil akun yang ada di Bapak admin, maka login akan berhasil. Tutup. Ser 33. Nah, sukses login. Hmm. Hmm. Menu. Menu ini buat membuat objek dari kelas menu yang mungkin adalah form utama aplikasi setelah login. Nah, ketika sudah login berhasil akan langsung ke premenu. Ini untuk menampilkan premenu. Menampilkan. Ini untuk eh, menutup halaman login. Hanya ada halaman menu saja. Else ini, jika query tidak menemukan hasil, maka login akan gagal. Oke, kita lanjut ke registrasi.
Benar. Oh, benar. Ini dulu. Registrasi RG atau new registrasi ini membuat objek dari kelas registrasi yang mungkin adalah form registrasi akun baru. Ini untuk menampilkan halaman registrasi. Ini untuk mengat- mengatur ukuran form registrasi agar sesuai dengan kontennya. Ini untuk menampilkan form registrasi di tengah layar. Ini untuk mengatur tindakan yang terjadi jika halaman registrasi ditutup. Kita coba. Nah, kan ke tengah. Kita close. Nah, oke, saya akan menjelaskan tentang halaman registrasi. Untuk public string nama, password, ini untuk variabel username yang menyimpan username akan diisi setelah registrasi. Begitupun juga dengan password. Fungsinya untuk memasukkan data akun baru ke database. Jadi seperti tadi, user password 123. Untuk connection ini membuka koneksi ke database menggunakan metode config db dari kelas config. PST execute menjalankan query SQL untuk menyimpan data akun. Dan si option pen show message dialog null penyimpanan penyimpanan data berhasil menampilkan pesan informasi jika penyimpanan data berhasil. Kita coba. Nah, penyimpanan data berhasil.
Ini untuk menyembunyikan halaman registrasi setelah registrasi berhasil. Ketika registrasi sudah berhasil, akan memunculkan halaman login. Catch exception, exception menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses penyimpanan data. Ini untuk menginputkan username dan ini untuk menginputkan password. Dan ketika login sudah berhasil akan masuk ke halaman login. Oke, saya akan menjelaskan tentang frame menu. Oke, yang pertama adalah panel customer. Ini untuk menyambungkan frame menu ke panel customer. Terus card layout, mendeklarasikan variabel layout sebagai objek card layout yang digunakan untuk mengatur tampilan panel-panel yang berbeda dalam frame ini. Oke. Card layout, dan ini fungsinya untuk membuat objek baru dari kelas panel customer. Panel utama. Menambahkan panel customer ke panel utama dengan key customer. Kita coba dulu. Nah, berhasil. Layout show ini untuk menampilkan panel customer yang memilih key customer di panel pen utama. Ini. Kosong ketika layout show pen utama customer akan langsung munculkan halaman panel customer ini. No PN line set background color yellow ini untuk mengubah warna latar belakang panel line menjadi kuning. Ini. Nah, nah, untuk layout show ini untuk menampilkan panel customer di panel utama. Ini untuk background. Ketika tidak saya pencet akan putih seperti biasa. Oke, saya akan menjelaskan untuk panel customer. Oke, yang pertama private default table model penjualan. Ini adalah merupakan model tabel GUI, tabel transaksi. Ini. Oke. Untuk private string SQL, mendeklarasikan variabel SQL sebagai string untuk menyimpan query SQL.
Untuk private map string, mendeklarasikan variabel tiket tersebut sebagai hashmap untuk menyimpan jumlah tiket yang tersedia untuk setiap tujuan. Oke. Untuk public void tampilkan data ini, metode ini digunakan untuk menampilkan data transaksi dari database ke tabel GUI. Untuk default table, untuk tabel, untuk menambahkan kolom ke tabel, nama, asal, tujuan, jadwal, harga, total, jumlah. Untuk tabel transaksi set model ini, menentukan model tabel yang akan digunakan oleh tabel transaksi. Connection con, membuka koneksi ke database dengan menggunakan metode config.db dari kelas config. Java SQL prepare statement, membuat objek prepare statement untuk query SQL. Terus Java SQL result set ini menjalankan query dan menyimpan hasilnya dalam objek result set. While rs.next mengulang setiap baris data dalam result set. Untuk daftar tabel model penjualan ini menambahkan data dari baris result set ke tabel GUI. Tiket tersedia menambahkan data awal tentang jumlah tiket yang tersedia untuk setiap tujuan ke hashmap. Untuk setiap tujuan, jumlah tiketnya adalah 20. Untuk tiket data ini, memanggil metode untuk memuat data tiket tersedia dari file konfigurasi. Untuk tampilkan data ini, memanggil metode untuk menampilkan data transaksi dari database. Oke, untuk string tujuan ini dari CP tujuan sini. Ini untuk mengambil nilai tujuan yang dipilih dari combo box. Saya menggunakan combo box yang bernama CP tujuan. Combo box saya namai CP tujuan dan menyimpan ke dalam variabel tujuan. Oke, saya akan menjelaskan tentang button simpan. String tujuan string ini untuk mengambil nilai tujuan yang dipilih dari combo box yang bernama CP tujuan dan menyimpan ke dalam variabel tujuan dan integer
jumlah, mengambil nilai jumlah tiket yang dipesan dari JTEX field yang bernama txt jumlah, mengubahnya dari string menjadi integer, dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah. Untuk indeks tiket tersedia sekarang ini, mengecek jumlah tiket yang tersedia untuk tujuan yang dipilih. Tiket tersedia adalah HashMap yang menyimpan data stok tiket untuk setiap tujuan. Jika tujuan tersebut tidak ditemukan dalam HashMap, metode getOrDefault akan mengembalikan nilai default yaitu 0. Hasilnya disimpan dalam tiket tersedia sekarang. Untuk sistem outlier ini, pesan buku ke konsol untuk menunjukkan jumlah tiket yang tersedia. Untuk if jumlah tiket tersedia sekarang, jika jumlah tiket yang disimpan lebih besar dari jumlah tiket yang tersedia, tampilkan pesan error kepada pengguna dan hentikan proses penyimpanan. Kalau tiket disebut tujuan ini, mengurangi jumlah tiket yang tersedia di HashMap berdasarkan jumlah tiket yang dipesan. Sistem output ini pesan debug ke konsol untuk menunjukkan jumlah tiket yang tersedia setelah pembelian. Untuk if ini adalah jika jumlah tiket yang tersisa untuk tujuan tersebut dari atau sama dengan 5, tampilkan pesan peringatan kepada pengguna. Ini untuk membuka ke database, dan ini mendeklarasikan SQL untuk memasukkan data ke dalam transaksi. Ke sini. Ini akan masuk ke dalam transaksi ini. Prepare statement, membuka objek prepare statement untuk query SQL. Untuk set string 1 ini, mengisi placeholder dalam query dengan data input dari JTextField dan Box. Untuk int raw insert, menyimpan data berhasil jumlah baris yang terpengaruh lebih besar dari 0. Tampilkan pesan sukses kepada pengguna, perbaiki tabel GUI, bersihkan input fields, dan simpan data tiket tersedia ke file. Untuk else ini, jika penyimpanan data gagal, tampilkan pesan error kepada pengguna. Untuk catch, menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses operasi database. Kalau class not found exception ini untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi ketika kelas config tidak ditemukan. Oke, kita coba saja. Bagus. Jumlah sudah langsung saja 15. Tujuan ke Jogja. Nanti. Lombok kita simpan. Nah, tiket tujuan Lombok hampir habis. Dan data berhasil disimpan ke database tabel transaksi ini. Dan cetak.
int select row ini mengambil indeks baris yang dipilih pada tabel transaksi. Oke, untuk if benar min 1, artinya tidak ada baris yang dipilih, maka tampilan pesan error kepada pengguna dan hentikan proses mencetak. Nah, contoh saja, saya cetak, nah, akan langsung bisa cancel, bukti transaksi akan gagal. Oke, oke, benar-benar. Coba lagi saja. Nah, ketika tidak dipilih, langsung kita pencet cetak, baru pilih transaksi yang ingin tidak dari tabel. Untuk ini, kode ini mengambil nilai dari setiap kolom pada baris yang dipilih dari tabel dan menyimpannya ke dalam variabel. Indeks kolom dimulai dari 0. Untuk check text area, menemukan objek text area untuk menampilkan bukti transaksi. Untuk text area set text, menambahkan text header bukti transaksi ke check text area. Untuk text area append, menambahkan data yang diambil dari tabel ke check text area, termasuk separator baris. Untuk try, untuk boolean print ini mencoba mencetak konten check text area ke printer. Metode print akan mengembalikan true jika pencetakan berhasil dan false jika gagal. Else ini, jika pencetakan gagal, tampilkan besar error kepada pengguna. Catch, menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencetakan. Oke, kita langsung ke button hapus. In select row ini mengambil indeks baris yang dipilih pada tabel transaksi. If select row min 1 ini, artinya tidak ada baris yang dipilih, maka tampilan pesan error kepada pengguna dan hentikan proses penghapusan. String tujuan, untuk ini, daftar model penjualan get value, mengambil nilai dari tabel model pada baris yang dipilih dan kolom 2 yang diasumsikan merupakan kolom tujuan karena nilai yang diambil dari tabel model adalah objek. Perlu diubah menjadi string menggunakan casting. Untuk integer person in ini, mengubah nilai yang diambil dari tabel model yang awalnya bertipe string menjadi integer dan menyimpannya ke dalam variabel jumlah. Oke. Ketika tidak ada yang dipilih, kita hapus, maka akan error. Harus ada pilih transaksi yang ingin dihapus.
Untuk daftar model remove row ini, menghapus baris yang dipilih dari tabel model, ini akan langsung memperbarui tampilan tabel GUI. Untuk batalkan tiket tujuan jumlah ini, untuk mengembalikan jumlah tiket yang diberikan ke stok tersedia. Try membungkus kode penghapusan data dari database dalam blok try catch untuk menangani kesalahan yang mungkin terjadi. Connection code ini untuk menyambungkan database, untuk membuka koneksi ke database. Untuk string, mendeklarasikan query SQL untuk menghapus data dari tabel transaksi, dan jumlah tanda tanya ini mendeklarasikan query SQL untuk menghapus data dari tabel transaksi adalah placeholder untuk nilai yang dimasukkan. Untuk set string tujuan 1, 2 ini untuk mengisi placeholder dalam query dengan nilai tujuan dan jumlah. Execute update menjalankan query untuk menghapus data dari database. Was not found exception menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses database atau jika kelas milik tidak ditemukan. Kita langsung ke pencarian. String sort text ini mengambil teks yang dimasukkan ke dalam JTEX field yang bernama teks pencarian, menghapus spasi di awal dan akhir teks, dan menyimpan ke dalam variabel source text. If ini memeriksa apakah tabel model dari daftar tabel model penjualan dan tabel GUI tabel transaksi sudah diinisialisasi. Jika salah satunya 0, artinya tabel belum siap untuk pencarian, maka tampilan pesan ke konsol dan menghentikan proses pencarian. Kita coba. Oh, tidak bisa kita enter. Untuk tabel row sorter ini membuat objek tabel row sorter yang akan digunakan untuk mengurutkan dan memfilter data dalam tabel objek tabel row sorter ini dibutuhkan ke tabel model penjualan. Untuk tabel set row sorter ini menentukan yang telah dibuat sebagai row sorter untuk tabel GUI tabel transaksi. Ini akan memungkinkan tabel untuk menggunakan tabel row sorter untuk mengurutkan dan memfilter data. If subtext ini, jika teks pencarian kosong, maka hilangkan filter dari tabel. Ini akan menampilkan semua data dalam tabel. Else, jika teks pencarian tidak kosong, maka gunakan filter untuk menampilkan hanya baris yang cocok dengan teks pencarian. Untuk row filter default table ini, membuat objek untuk melakukan filter pencarian. Row filter menggunakan ekspresi reguler untuk menjajakan data dalam tabel. Tanda tanya dan 1i ini fungsinya menentukan ekspresi reguler dalam mencari teks pencarian dengan case insentif tidak sensitif terhadap huruf besar atau kecil. 1, 2 ini menentukan kolom mana yang akan difilter. Dalam kasus ini kolom asal, kolom ke-1 dan kolom tujuan, kolom kedua akan difilter. Oke, kita coba contoh kita Temanggung. Setelah enter akan masuk. Oke. Kita cari tujuannya, contoh Bali. Nah, akan langsung. Untuk sorter set row filter ini menentukan filter
yang telah dibuat untuk tabel row sorter. Ini akan memfilter data dalam tabel berdasarkan teks pencarian. Untuk catch, menangani kesalahan yang mungkin terjadi jika ekspresi reguler yang dibutuhkan tidak valid. Oke. Oke, kita langsung ke laporan. String input ini mengambil teks yang dimasukkan ke dalam text field yang bernama txt laporan, menghapus spasi di awal dan akhir teks dan menyimpan ke dalam variabel input. Untuk if, memeriksa apakah inputan kosong. Jika kosong, hentikan proses menyatakan kosong. Default table model ini mengambil default table model dari tabel GUI tabel transaksi. Ini akan digunakan untuk mengakses data dari tabel. int row count mengambil jumlah baris data dalam tabel model. int column mengambil jumlah kolom dalam tabel model. Objek text area ini membuat objek text area untuk menyimpan konten laporan yang telah dicetak, yang akan dicetak. Untuk input match, memeriksa apakah inputan cocok dengan bulan atau tahun dan bulan. Jika format input tidak sesuai dengan pola tanggal atau bulan, tampilkan pesan error kepada pengguna dan hentikan proses pendeteksi laporan. Untuk model ini, default tabel model dari tabel GUI, row count jumlah baris data dalam model, column count jumlah kolom dalam tabel, text area objek text area yang akan digunakan untuk menyimpan konten laporan. Input, nilai input dari kontak teks yang merupakan tanggal atau bulan. True, parameter boolean yang menunjukkan bahwa laporan yang diminta adalah laporan harian. Dan false ini, parameter boolean yang menunjukkan bahwa laporan yang diminta adalah laporan bulanan. Boolean print ini mencoba mencetak konten di text area ke printer. Metode print akan mengembalikan true jika penyetakan berhasil dan false jika gagal. If print, jika pencetakan berhasil, tampilkan pesan sukses kepada pengguna. Jika else, jika pencetakan gagal, tampilkan pesan error kepada pengguna. Catch menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencetakan. Jadi kita langsung ke cetak laporan, button cetak laporan. Oke, saya akan menjelaskan tentang printer job. Printer job adalah untuk fungsinya adalah membuat objek printer job yang akan digunakan untuk mencetak. Printer job adalah kelas yang menyediakan fungsionalitas untuk mencetak ke printer. Page format mengambil objek page format dari printer job yang berisi pengaturan default untuk halaman yang akan dicetak. PF set orientation ini mengubah orientasi halaman menjadi landscape. Job set printable yang akan digunakan menentukan objek printable yang akan digunakan untuk mencetak data. Printable adalah interface yang berisi metode print yang bertanggung jawab untuk mencetak konten ke halaman. int num kolom ini mengambil jumlah kolom dari tabel transaksi. int kolom membuat array kolom width untuk menyimpan lebar setiap kolom.
Untuk grafik GD2D ini untuk mengambil lebar teks header kolom dengan menggunakan get formatting. Ini untuk mengambil lebar teks setiap sel dalam kolom. Untuk if cell width ini untuk memperbarui lebar kolom jika lebar teks sel lebih besar dari lebar header kolom. Untuk kolom per page, menghitung jumlah kolom yang bisa ditampilkan pada suatu halaman. Num page, menghitung jumlah halaman yang diperlukan untuk mencetak semua kolom. Untuk if, jika nomor halaman yang sedang dicetak lebih besar atau sama dengan jumlah halaman yang diperlukan, maka hentikan proses pencetakan dan kembalikan nilai no such page. G2D.translate ini mentranslasikan koordinat grafik dua dimensi agar konten tabel dicetak pada area yang dapat dicetak dari halaman. Withdraw setting menampilkan judul laporan transaksi pada halaman. Ente start page menentukan kolom mana yang akan dicetak pada halaman saat ini. Untuk for, mencetak header kolom pada halaman. Untuk for yang ini, menampilkan teks header dan data pada halaman. Return text exit ini, kode ini menunjukkan bahwa halaman yang sedang dicetak valid dan proses pencetakan akan dilanjutkan. Boolean do print menampilkan dialog pencetakan kepada pengguna untuk memilih printer dan pengaturan pencetakan. Jika pengguna untuk if do print ini mencetak tabel, jika pengguna memilih untuk mencetak, maka jalankan proses pencetakan. Show print mencetak tabel data ke printer. Catch menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama proses pencetakan. Oke, ini untuk demo cetak laporan. Nah, ini akan memilih, saya akan milih print to PDF. Pencet OK. Nah, langsung beri nama saja, terserah ya. Kita cek. Nah, kita nama, asal, tujuan, jadwal, harga, total, dan jumlah. Oke, saya akan menjelaskan prepared hitung total. Ini fungsinya adalah digunakan untuk menghitung total harga tiket berdasarkan harga dan jumlah tiket yang dipesan.
Untuk ide harga integer person ini mengambil nilai dari JTX field bernama teks harga, mengonversinya dari string ke integer dan menyimpannya dalam variabel harga. Dan jumlah ini mengambil nilai dari JTX field bernama teks jumlah, mengonversinya dari string ke integer dan menyimpannya dalam variabel jumlah. Dan total harga kali jumlah ini, total harga dengan mengalihkan harga dan jumlah. Teks total menampilkan total harga ke JTX field bernama teks total. Catch menangani kesalahan jika nilai yang dimasukkan ke dalam teks harga atau teks jumlah bukan angka yang valid. Untuk private delete input field ini, metode ini digunakan untuk merisikokan semua input field di panel GUI seperti JTX field dan dikompok setelah data berhasil disimpan. Oke, kita cek. Nah, akan hilang karena sudah kesimpan ke sini. Oke, untuk batalkan tiket, metode ini digunakan untuk membatalkan pesanan tiket dan mengembalikan jumlah tiket ke stok. Ini tiket sudah get all or default ini mengambil jumlah tiket yang disediakan untuk tujuan yang diberikan dari hash map bernama tiket tersedia. Jika tujuan tidak ditemukan, nilai default 0 akan digunakan. Tiket tersedia.put ini menambahkan jumlah tiket yang dibatalkan ke stok tiket tersedia. Si option pane menampilkan pesan konfirmasi kepada pengguna bahwa tiket berhasil dibatalkan dan stok diperbarui. Oke, kita coba ini. Oke, nah, jika kita hapus, maka tiket berhasil dan stok akan diperbarui lagi. Tindak private cetak laporan. Metode ini digunakan untuk mencetak laporan ke printer. ArrayList ini membuat ArrayList untuk menyimpan data yang difilter untuk laporan. Untuk for, mengulang setiap baris data dalam tabel model. Untuk if is harian, jika is harian adalah true, maka filter data berdasarkan tanggal. Jika else, jika is harian adalah false, maka filter data berdasarkan bulan. Untuk kolom count ini, menambahkan data baris yang sesuai ke dalam filter data. If filter data, jika filter data kosong, tampilkan pesan ke teks area bahwa tidak ada data. Untuk for string, mengulang setiap baris data yang difilter dan menambahkan ke teks area. Jadi saya akan menjelaskan beberapa sedikit raw data. Ini adalah metode digunakan untuk mengambil data dari satu baris dalam tabel model dan mengembalikannya dalam bentuk array string. Jadi kita bisa langsung ke save tiket data. Metode ini digunakan untuk menyimpan data tiket tersedia ke dalam file konfigurasi. Properties ini membuat objek property untuk menyimpan data. Format entry mengulang start entry dalam hashmap jika tersedia dan menambahkan ke objek property. Drive file output stream menyimpan data dari objek property ke dalam file tiket tersedia property. Catch kesalahan yang mungkin terjadi selama operasi input output. Oke, kita langsung ke tiket data.
Metode ini digunakan untuk membuat data tiket tersedia dari file konfigurasi. Untuk file new file ini membuat objek file yang mewakili file ikut saja properti. Jika file tidak, untuk if file exist ini jika membuat objek file yang jika file tidak ada, inisialisasi hashmap tiket tersedia dengan nilai default dan simpan data default ke file. Else, jika file ada, muat data dari file ke dalam hashmap tiket tersedia. Property, fungsi property adalah membuat objek property untuk memuat data dari file. Try file input stream, ini membuat file tiket tersedia .property dan membuat datanya ke dalam objek property. Tiket tersedia .clear menghapus semua entry yang ada di hashmap tiket tersedia. Properties.string mengulang setiap key dalam objek property dan menambahkan ke hashmap tiket tersedia. Untuk catch, menangani kesalahan yang mungkin terjadi selama operasi input atau output. Saya akan menjelaskan public class table model singleton. Table model singleton ini dibuat prepaid. Ini untuk menjaga objek baru dari kelas ini dibuat secara langsung. Get instance ini satu-satunya cara untuk menambahkan instance dari kelas table model singleton. Metode ini akan mengembalikan instance tunggal dari table model singleton yang sudah ada atau membuat instance yang baru jika belum ada. Private table model singleton. Kode ini mendeklarasikan variabel statis table model sebagai default table model. Variabel ini akan menyimpan instance tunggal dari default table model. Karena variabel ini statis, hanya ada satu salinan. Dari variabel ini yang diberikan oleh semua instance kelas. Untuk public static default table model ini, metode statis ini merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan instance dari kelas table model singleton. If table model memeriksa apakah table model masih nol. Jika nol, artinya ini adalah panggilan pertama ke get instance, maka instance baru dari default table model akan dibuat. Untuk return table model, metode ini mengembalikan instance dari default table model yang sudah ada atau yang baru dibuat. Jadi saya akan menjelaskan tentang public class sekalian. Untuk private string nama ini, untuk menyimpan nama beli tiket, atribut ini bertipe string dan memiliki modifier akses privat, yang berarti hanya dapat diakses dari dalam kelas transaksi itu sendiri. Untuk asal, menyimpan asal perjalanan bertipe string dan memiliki modifier akses privat. Untuk tujuan, menyimpan tujuan perjalanan bertipe string dan memiliki modifier akses privat. Begitu dengan jadwal, harga, dan total.